Kita lanjut. Sebentar. Ke video animasi berikutnya ya. Sekarang kita lanjut ke ini nih. Hukum-hukum gas. Kita mulai dulu dari ini ya, hukum Boyle. Di antara tiga wujud zat, wujud gas dicirikan oleh beberapa sifat fisik dan beberapa hukum umum yang mengatur perilaku gas. Hukum umum ini disebut hukum gas. Terdapat 4 hukum gas: hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Hukum ini terkait dengan sifat gas yang dapat diukur seperti tekanan, volume, suhu, dan massa. Pada pertengahan tahun 1600-an, Robert Boyle mempelajari hubungan antara tekanan dan volume gas terbatas pada suhu konstan. Boyle menggunakan tabung berbentuk J yang sebagian diisi dengan merkuri. Boyle memperhatikan bahwa hasil kali dari tekanan dan volume diamati hampir konstan. Seluruh hubungan ini dinyatakan sebagai hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan pada suhu konstan, tekanan sejumlah gas tetap berbanding terbalik dengan volumenya. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti yang ditunjukkan pada layar, di mana K1 adalah konstanta proporsionalitas. Menurut hukum Boyle, untuk jumlah gas yang tetap pada suhu konstan T, di mana P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 bernilai tetap. Dalam persamaan ini, P1 adalah tekanan awal, V1 adalah volume awal, P2 adalah tekanan akhir, dan V2 adalah volume akhir. Fenomena ini dapat dipelajari lebih cermat dengan menggunakan peralatan seperti yang ditunjukkan dalam animasi. Perangkat ini adalah sebuah silinder dengan piston yang terpasang kuat yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Ada juga pengukur tekanan yang dipasang pada silinder sehingga tekanan gas di dalam silinder dapat diukur. Jumlah gas-gas di dalam silinder tidak dapat berubah, dan suhu gas konstan. Awalnya, volume gas adalah 4 liter yang memberikan tekanan 2 atmosfer. Jika piston didorong ke bawah, volume gas berkurang menjadi 2 liter dan tekanan gas meningkat menjadi 4 atmosfer. Piston dapat digerakkan ke atas dan ke bawah ke posisi untuk beberapa volume yang berbeda, dan tekanan gas dapat berubah untuk setiap volume. Hasil pengamatan dapat disajikan dalam grafik. Kurva PV pada suhu konstan disebut isotherm. Kamu akan menemukan bahwa pada suhu T yang konstan, volume gas berkurang ketika tekanannya meningkat. Dalam grafik, nilai K1 untuk setiap kurva berbeda karena massa gas hanya dipengaruhi oleh suhu. Setiap kurva sesuai dengan suhu konstan yang berbeda. Berikut ini adalah cara lain untuk menyajikan hukum Boyle secara grafis. Grafik menunjukkan hubungan antara P dan 1 per V. Grafik membentuk garis lurus yang melalui titik asal, tetapi pada tekanan tinggi, gas menyimpang dari hukum Boyle, dan dalam kondisi seperti itu, garis lurus tidak diperoleh dalam grafik. Grafik menunjukkan grafik lain yang terkait dengan hukum Boyle. Di sini, grafik PV berbanding P berbentuk garis lurus sejajar terhadap sumbu X. Grafik menunjukkan bahwa PV adalah konstan pada tekanan yang berbeda.
Ada berbagai penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dapat kita lihat pada layar. Salah satu contoh penerapan yang sangat umum adalah pompa ban, yang seringkali kita gunakan untuk memompa ban. Benda lain yang menerapkan hukum Boyle adalah barometer aneroid, yang digunakan untuk mengukur tekanan. Pengukur tekanan ban yang digunakan untuk mengukur tekanan statis adalah penerapan lain dari hukum Boyle. Oke. Oh, sorry. Itu tentang hukum Boyle. Nah, nanti gabungan antara hukum Boyle, hukum Charles, hukum Avogadro itu semuanya dinyatakan jadi persamaan gas ideal yang kita tahu atau kita kenal dengan persamaan P dikali V sama dengan nRT. Jadi itu diperolehnya dari percobaan-percobaan. Oke ya, kita lanjut dulu ke ini nih. Penentuan rumus senyawa dulu. Unsur-unsur selalu diwakili oleh lambangnya. Contohnya seperti hidrogen dilambangkan dengan H, karbon dilambangkan dengan C, dan lambang natrium adalah Na. Begitu pula rumus senyawa juga ditentukan dengan bantuan lambang unsur penyusun dan valensinya. Mari kita pelajari bagaimana cara menulis rumus suatu senyawa, jika valensi unsur-unsur penyusunnya sudah diketahui. Pertama-tama, identifikasi unsur penyusun dari senyawa dan tulislah lambangnya. Kemudian di bawah lambang setiap unsur, tulis valensinya. Kemudian silangkan valensi atom yang digabungkan dan tuliskan sebagai angka indeks. Terakhir, gabungkan dua unsur dan hapus satu dari angka indeks untuk mendapatkan rumus senyawa. Mari kita pahami lebih lanjut dengan mengambil beberapa contoh. Kita akan mulai dengan penentuan rumus hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida dibentuk dengan menggabungkan hidrogen dan belerang. Lambang hidrogen adalah H dan belerang adalah S. Valensi hidrogen dan belerang masing-masing adalah 1 dan 2. Silangkan valensi hidrogen dan belerang dan tuliskan sebagai angka indeks. Jadi, rumus hidrogen sulfida adalah H2S1 atau H2S. Sekarang kita akan menentukan rumus magnesium oksida. Magnesium oksida dibentuk dengan menggabungkan unsur magnesium dan oksigen. Lambang magnesium adalah Mg dan oksigen adalah O. Valensi magnesium dan oksigen adalah 2. Silangkan valensi magnesium dan oksigen dan tuliskan sebagai angka indeks. Jadi kita akan mendapatkan rumus magnesium oksida sebagai Mg2O2 atau MgO. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis rumus aluminium klorida. Aluminium klorida dibentuk dengan menggabungkan aluminium dan klorin. Lambang aluminium adalah Al dan klorin adalah Cl. Valensi aluminium dan klorin masing-masing adalah 3 dan 1. Jangan bingung dengan istilah valensi di sini. Istilah valensi itu adalah kecenderungan muatan dari suatu atom. Jadi gimana suatu atom mencapai kestabilan, dia kan biasanya melepas elektron atau menerima elektron. Al ini biasanya dia melepas 3 elektron, makanya disebutnya valensinya 3. Karena dia cenderung bermuatan 3+. Nah, kalau Cl, dia cenderung menarik 1 elektron supaya dia memenuhi kaidah oktet. Jadi dia biasanya muatannya -1. Nah, valensinya itu dianggapnya 1. Atau dengan kata lain, valensi itu sebenarnya adalah muatan dengan mengesampingkan tanda positif dan negatifnya. Oke ya, kita lanjut dulu. Silangkan valensi aluminium dan klorin dan tuliskan sebagai angka indeks. Sehingga didapat rumus aluminium klorida adalah Al1Cl3 atau AlCl3. Sekarang mari kita menentukan rumus seng hidroksida. Seng hidroksida terbuat dari ion seng dan hidroksida. Lambang seng adalah Zn dan lambang hidroksida adalah OH. Valensi seng adalah 2 dan valensi hidroksida adalah 1. Ketika lambang mengandung 2 atau lebih atom, maka tanda kurung digunakan saat menulis rumus senyawa. Setelah menyilangkan valensi, rumus seng hidroksida adalah Zn1OH 2 kali atau ZnOH 2 kali.
Di sini tanda kurung di sekitar OH dengan angka indeks 2 menunjukkan bahwa ada 2 gugus OH yang bergabung dengan 1 atom seng. Selanjutnya kita akan menentukan rumus kalsium fosfat. Kalsium fosfat dibentuk dengan menggabungkan kalsium dan fosfat. Lambang kalsium adalah Ca dan lambang fosfat adalah PO4. Valensi kalsium adalah 2 dan fosfat adalah 3. Setelah menyilangkan valensi, rumus kalsium fosfat adalah Ca 3PO4 2 kali. Oke, lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan interupsi aja. Kalau enggak saya akan lanjut. Ke sini dulu. Percaya atau tidak, kita adalah bahan kimia. Dikelilingi oleh bahan kimia dan menggunakan bahan kimia. Benar kan? Semua yang kita gunakan dan makan terbuat dari bahan kimia yang berbeda. Seringkali, bahan kimia bereaksi satu sama lain untuk membentuk zat baru. Misalnya, dadih susu, karat besi, pembakaran kayu, fermentasi anggur, pencernaan makanan dalam tubuh kita, dan pernapasan. Ketika bahan kimia bereaksi dan membentuk satu dan lebih zat baru, dapat dikatakan bahwa reaksi kimia telah terjadi. Dalam suatu reaksi kimia, bahan kimia yang memulai reaksi dikenal sebagai reaktan, dan satu atau lebih zat yang terbentuk pada akhir reaksi dikenal sebagai produk. Misalnya, selama pembakaran kayu, karbon yang ada dalam kayu bereaksi dengan oksigen dan membentuk karbon dioksida. Dalam reaksi ini, karbon dan oksigen adalah reaktan, sedangkan karbon dioksida adalah produk. Mari kita lakukan beberapa eksperimen untuk mengetahui apakah reaksi kimia telah terjadi atau tidak. Untuk eksperimen ini, kita membutuhkan pembakaran spiritus dengan korek api, pita magnesium, kaca arloji, dan penjepit besi. Pertama, nyalakan pembakar spiritus menggunakan korek api. Sekarang, pegang pita magnesium menggunakan penjepit besi dan bakar di atas api. Kami mengamati bahwa pita magnesium terbakar dengan nyala api berwarna putih. Ketika pita magnesium sepenuhnya terbakar, zat berwarna putih terbentuk. Zat apa itu? Zat berwarna putih tersebut adalah magnesium oksida. Magnesium oksida dibentuk oleh reaksi logam magnesium dan oksigen yang sama sekali berbeda dari magnesium dan oksigen. Sekarang kita akan melakukan eksperimen lain yang melibatkan reaksi kalium iodida dan larutan timbal nitrat. Campurkan kedua larutan dalam tabung reaksi dan biarkan bereaksi. Kami amati bahwa endapan timbal iodida berwarna kuning terbentuk di bagian bawah tabung reaksi. Sekarang mari kita lakukan eksperimen lain. Untuk melakukan eksperimen ini, letakkan beberapa butiran seng dalam labu Erlenmeyer dan tuangkan asam sulfat encer ke dalamnya. Kami amati bahwa gelembung gas hidrogen terbentuk dan suhu campuran asam dan butiran seng meningkat. Bagaimana kita mengonfirmasi bahwa gas tersebut adalah hidrogen? Ayo kita cari tahu. Ketika korek api didekatkan ke mulut pipa alir, gas mulai terbakar dengan suara pop. Bagaimana kita memastikan bahwa reaksi kimia telah terjadi? Sederhana, dengan cara mengamatinya. Perubahan wujud dan perubahan warna seperti yang diamati dalam reaksi kalium iodida dan timbal nitrat, atau melalui pembentukan gas dan perubahan suhu seperti yang diamati dalam reaksi logam seng dan asam sulfat encer. Berbagai reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita dapat dikategorikan sebagai reaksi penggabungan, reaksi penguraian, reaksi penggantian tunggal, reaksi penggantian ganda, reaksi oksidasi, dan reduksi. Format ganti 3 kali itu kan bikin pusing loh. Padahal isinya sama.
Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut lagi ya. Sini. Bereaksi pembatas. Reaktan yang habis digunakan selama reaksi dan mengakibatkan pembatasan reaksi disebut bereaksi pembatas. Mari kita ambil contoh untuk memahami bagaimana bereaksi pembatas membatasi berlangsungnya reaksi. Ketika nitrogen dan oksigen atmosfer bereaksi pada suhu yang sangat tinggi, nitrogen monoksida akan terbentuk. Nitrogen monoksida cepat teroksidasi menjadi nitrogen dioksida oleh oksigen atmosfer. Labu reaksi di sisi kiri layar mengandung nitrogen monoksida dan pada sisi kanan mengandung oksigen. Dalam reaksi pertama, 4 molekul masing-masing nitrogen monoksida dan oksigen ada secara terpisah dalam 2 labu reaksi. Ketika reaktan ini bereaksi, 4 molekul nitrogen monoksida bereaksi hanya dengan 2 molekul oksigen, dan 2 molekul oksigen tetap tidak bereaksi. Reaksi berhenti ketika nitrogen monoksida habis digunakan, yang berarti nitrogen monoksida membatasi reaksi dan karenanya nitrogen monoksida merupakan reaksi pembatas, sementara oksigen dalam reaksi ini berlebih. Dalam reaksi kedua, 6 molekul nitrogen monoksida dan 3 molekul oksigen ada secara terpisah dalam 2 labu reaksi. Ketika reaksi ini berlangsung, 6 molekul nitrogen monoksida bereaksi dengan 3 molekul oksigen. Tidak ada molekul yang tidak bereaksi di labu reaksi. Pada reaksi ketiga, 6 molekul nitrogen monoksida dan 2 molekul oksigen ada secara terpisah dalam 2 labu reaksi. Ketika reaksi ini berlangsung, 2 molekul oksigen bereaksi dengan 4 molekul nitrogen monoksida dan 2 molekul nitrogen monoksida tetap tidak bereaksi. Reaksi waktu ini berhenti ketika oksigen habis digunakan, yaitu oksigen membatasi reaksi, dan karenanya, oksigen merupakan reaksi pembatas, sedangkan nitrogen monoksida berlebih. Oke, sampai situ. Bingung nggak? Saya stop dulu deh recordingnya ya.